Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Hendrik di channel saya ini. Kali ini saya akan nge-review tentang mobil Jimny Long yang sangat spesial banget, speknya sangat wah banget. Dan kita akan jelaskan semuanya demikian rupa tentang spek mobil ini. Dan sebenarnya dulu pernah direview mobil ini, pertama kali dipakai event. Setelah dicoba-coba, kita ikut event Bogor, dan setelah event Bogor, mobil ini pernah direview sama teman saya, Mas Rindra. Mungkin Mas Rindra kalau nonton tahu, dan direview sama dari orang majalah Jeep. Dulu sebenarnya speknya masih spek beda ya sama sekarang. Saya akan jelaskan tentang speknya yang sekarang. Kita akan mulai dari bagian depan dulu ya. Seperti ini tampak mobil depannya. Dari yang dulu pernah direview sama teman saya, winnya ganti. Sekarang jadi memakai winnya Champ-Up Win double motor yang Blazer, tipenya M2 ya. Ini cukup sangat oke banget, support sama rekomen banget buat win ini. Cocok banget buat mobil-mobil gede semacam PX, FJ, apalagi kalau dipasang di Jimny. Oke banget. Nah, kita Jimny ini sebenarnya Jim Long ya. Long BRI itu yang agak long, agak panjang. Kita di bagian kap mesin ada perubahan di sini, kita pasti udara. Grillnya kita rubah Caribbean. Ini bempernya custom, kita bikin seperti ini. Di sini ada snorkel buat filter udara, dan itu lampu LED-nya. Kita bikin spakbor seperti ini. Jadi fungsinya supaya mobilnya pendek, bannya gede, travelnya banyak gitu. Jadi sampai ke kap mesin kita nyuak. Dan mobil ini lebar kayak FJ, lebarnya sama FJ sama. Kita kasih pelindung lagi pipa biar ininya nggak rusak karena ini plat kalau ngebentur. Jadi ini sebagai pemanis juga, pelindung juga pipa ini. Dan empat-empatnya seperti itu, kiri kanan sama. Dan seperti yang tadi saya bilang, biar mobilnya ceper, bannya gede, kita memakai ukurannya 35. Sekarang bannya 35, Simek dari Simek, dan peleknya bedlock dari XT. Seperti ini. Kita beralih ke kanan ya. Saya sudah berada di posisi sebelah kanan ini, dan tampak seperti yang tadi. Sebelah kiri bannya sama, peleknya sama, dan pemanis ini spakbor, pelindung pipanya juga sama. Set bar seperti mobil umumnya sama. Dan roof rack kita bikin manis, semanis mungkin. Kita bikin tipis biar nggak terlalu tinggi. Kita kasih pemanis ini buat naik, biar ngambil barang biar nggak susah. Jadi kita kasih tangga, dan ini knockdown. Ini roketnya juga knockdown. Nah, di sini sama, tampak seperti depan. Kita habis full coaknya yang belakang juga, karena bannya tadi seperti tadi. Dan sekalian kita lihat nih di bagian sini, ada suspensinya shockbreaker. Kita memakai front fender yang travelnya 12 in. Maaf, kembali lagi ke depan, ke kanan. Di sini ada shockbreaker travelnya 12. Maaf, yang depan 10 dari race pace. Kita mari pindah ke bagian belakang. Bagian belakang seperti biasa ada high lift jack buat dongkrak. Ini ban stipnya, bempernya desainnya seperti ini. Di sini dilengkapi win belakang dari Warren M8000. Seperti ini, putih. Ini maaf seperti ini. Dan di sini ada buat cadangan buat bahan bakar. Kalian kita nyambung ke kolong belakang. Di sini
kita modifikasi gardannya dari HIS ke Asroda FJ, dan Asrodanya FJ 40, panel gearnya HIS 737. Ini juga udah disc brake yang belakang, dan kita balut lagi ini dengan rem posannya. Di sini buat armnya kita memakai forling. Kita forling. Ini ada forling. Dan kita lengkapi juga dengan PTO ya. PTO setan nih. Seperti itu, kita bikin lebih safety, kita pakai rem otomatisnya. Seperti itu. Nah, kita akan beralih ke bagian di sini depan, di bagian depan sama seperti yang belakang, gardannya hybrid. Ininya HIS, Asrodanya FJ40 semua. Terotnya kita custom memakai cold diesel. Panel gearnya 737 dengan Yukon, sama dilengkapi air locker depan belakang dari ARB. Nah, ini stoksirnya kita memakai Provender, tetap Provender, oke lah. Sama apa ya yang lupa ya, kopel kita memakai PX biasa seperti biasa. Tidak lupa disc spring, harus disc spring kalau buat. Dan di sini saya sudah buka kap mesin dari yang dulu pertama jadi. Sebenarnya engine-nya bukan seperti ini, makanya ini perubahan speknya ada beberapa item, termasuk ini engine ini karena ada perubahan perencanaan buat off-road. Beliau mau off-roadnya yang long trip panjang untuk 2 minggu 3 minggu mungkin sebulan ya, jadi solusinya kita kasih engine diesel. Dan ini engine diesel ini yang saya sarankan, dan saya udah pasang banyak lah engine ini, jadi udah teruji. Dan seperti ini engine-nya. Engine-nya kita pakai 1 kajet dari Prado ya. Prado ini diesel pakai ECU, tapi bukan common rail injektornya. Dan turbonya respon banget. Cocok banget seperti ini. Ini AC-nya juga ada, komplit semua. Karena buat long trip, cuman belum dikasih selang aja. Belum ke AC belum. Di sini ada custom. Ini seremnya, dan radiatornya kita memakai cold diesel. Kembali lagi ke bagian ini apa, strum buat mendukung supportnya Win double motor ini. Kita memakai dinamo pengisian double yang 140 sama yang 80 bawahnya. Jadi kalau kita on mau Win ini kita recovery, dua-duanya kita nyalain, jadi double seperti itu. Dan tampak seperti ini nih mesinnya nih. Ini ada yang stainless ini buat filter udara ke snorkel nyambungnya. Dan buat teman-teman kalau nanti ada yang mau pasang engine seperti ini, kendalanya mesin ini pendinginannya harus bagus, radiatornya harus gede-gede, pokoknya di sistem pendinginannya harus benar-benar oke. Ya, kita akan beralih ke lihat bagian dalamnya. Di sini juga ada perubahan dari yang dulu. Perubahannya di jok aja, hanya di jok. Kita di jok ganti jok off-road lah, cuman ini reclining, masih bisa di setel. Kita coba duduk. Di sini ada manolever depan belakang. Ini buat ampere-ampere, di sini ada ampere tambahan pemanas. Ini saklar semua buat aksesoris. Ini cut off win, ini cut off engine mesin. Dan kita desain seperti ini biar simple. Kalau nyuci tuh biar agak basah-basah juga nggak apa-apa. Kalau persneling kita memakai tap GT ya, yang 4 speed sama TC-nya sama seperti desain dulu. Jadi ini nggak berubah sama yang dulu. Seperti ini, ada ini biasa, ini buat alat komunikasi. Dan ada yang berbeda, kita di bagian kopling memakai booster ya, biar lebih empuk. Nah seperti ini boosternya. Nah ini boosternya bawaannya PW. Teman-teman kalau mau koplingnya lebih empuk lagi, pakai booster lagi.
Dan ini boosternya bisa di mana aja nyimpennya bebas. Karena tergantung selang ya, tergantung tempat situasi. Jadi biar injek kopling ini lebih enteng, solusinya pakai booster. Dan kalau ini boosternya booster PW, nyimpennya bisa di mana aja. Kelebihannya itu. Kita beralih ke bagian 8 astagfirullahaladzim, ke bagian belakang. Ini bisa kita lihat dulu dari sini. Di sini ada VTO, ini bisa buat duduk satu orang. Dan buat aki buat aki tadi kita memakai M-Trick. Dan ini aki terbaru ya, 100 ampere, kita memakai 3 biji. Ini menurut saya dari yang kemarin akinya lebih support ini. Ada laci. Dan ada perubahan, box-boxnya sekarang tidak ada, berubah seperti ini. Ini tangki, di sana di dalam ada kompresornya. Kita lihat bagian belakang. Ini bagian tengah ya. Bisa dipakai buat spare part, lumayan. Seperti ini bagian belakangnya. Di sini untuk box berapa biji lah kemarin itu? 5 ya? 3 ya? 3, jadi kita bisa 6. Oh, bisa 6. 1, 2, 3, oh bisa 5. Di sini bisa 5. Box peluru yang kotak itu. Kalau dulu tuh ini pakai lomari. Kalau dulu kan pakai lomari. Karena lomari kan kurang banyak ya muatnya, jadi ini kan buat long trip. Makanya saya rubah aja seperti ini biar lebih simpel aja. Kalau nyuci juga gampang kalau gini. Dan ini juga perintah dari beliau juga, permintaan beliau. Dan ya desainnya jadi seperti ini. Di sini tidak lupa, ini sangat berarti buat safety ya, regulasi skrut. Ini buat bahan bakar solar di sini. Ini buat air cuci tangan. Mari kita lihat nih. Kalau mau cuci tangan tinggal gini. Oke banget kan? Buat wudhu, kita kalau mau makan cuci tangan dulu, kita udah ada persiapan ini. Mantap. Ini bahan bakar, ini ada colokan sama ada inverter di sana di dalam, nggak kelihatan. Ya. Di kompresornya kita memakai T-Max dan kita pakai tabung lagi karena ini berfungsi juga buat PTO. Jadi PTO-nya kita memakai pneumatik. Jadi anginnya biar besar. Sama buat locker juga semua di sini. Sama buat ngompa ban juga biar lebih anginnya kenceng, presurnya. Jadi kita kasih T-Max sama kasih tabung lagi. Seperti ini dalamannya, sama seperti teman-teman. Simple saja. Dan mungkin sekian lah ya. Mungkin udah semua udah saya jelaskan. Pertnelen kita memakai tap GT, kopel, sama arm depan kita memakai Prado yang depan. 3 link kalau yang depan ya armnya ya. Speknya seperti ini. ECU kita simpan di dalam, di atas itu tuh plafon, jadi nggak kelihatan, biar aman ECU-nya. Dan mungkin ini saya nge-review mobil ini ada sedikit inspirasi buat teman-teman. Harus maju tuh, off-road Indonesia itu harus maju. Amin. Dan cukup sekian bagi saya. Maaf bila ada kata-kata saya yang kurang sopan atau susah dimengerti. Mohon maaf. Dan teman-teman, maaf, saya ada yang lupa. Di sini ada kita rubahan dari sasis karena ini membutuhi kebutuhan suspensi, jadi kita ganti pakai pipa. Dan porlingnya biar nggak ngeganggu cara geraknya suspensi, kita ada modifikasi dari sasisnya, kita potong ganti pipa. Ya, semuanya udah mungkin ya. Tidak lupa saya mengucapkan untuk para off-roader, salam off-road, go!